Sekar gamboh ping catur kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katulo katali kadaluar katutuh kapatuh padati awon. Halo semua, apa kabarnya nih? Baik dan sehat kan ya? Sebelumnya kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tahun sudah berganti, teknologi pun juga semakin berkembang dengan didukungnya kondisi yang sangat membutuhkan perkembangan di bidang digital. Betul banget, dan kali ini kita membuat podcast tentang inovasi kreatif dalam perkembangan iptek. Tapi sebelum itu, kami akan perkenalkan terlebih dahulu. Halo, saya Samuel Putra Wibowo dari kelas 11 IPS 3. Halo, aku Carolus Yusya dari kelas 11 MIPA 3. Halo, aku Gregorius Oliver dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 13. Halo, aku Godeliva Jelita dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 10. Kalian tahu nggak sih seberapa penting kreativitas dalam perkembangan teknologi pada zaman sekarang? Aku nggak tahu, tapi kayaknya sih penting banget. Tahun sudah berganti, teknologi semakin berkembang dengan didukungnya kondisi yang sangat membutuhkan perkembangan di bidang digital. Perkembangan digital ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat di dunia. Tak hanya di bidang sosial, pendidikan, keamanan, dan masih banyak lagi. Berkembangnya teknologi juga sangat membantu di bidang kesehatan karena dengan adanya perkembangan teknologi, peralatan medis yang ada juga menjadi semakin canggih. Betul banget. Tapi, kita juga harus pandai untuk menggunakan dan mengikuti perkembangan teknologi tersebut dengan pintar, dengan cara bersikap kreatif. Berikut terdapat sebuah artikel berkaitan tentang pentingnya kreativitas dalam teknologi. Dengan artikel tersebut, kita bisa jadi mengetahui apa saja keuntungan yang diberikan. Jadi, kita harus bersikap kreatif terhadap perkembangan teknologi mulai dari sekarang. Selain adanya perkembangan teknologi, populasi manusia juga berkembang. Sumber data kependudukan jumlah manusia sangatlah banyak di negara ini dan bisa kita lihat melalui teknologi terbaru yang bernama bps.go.id. Situs tersebut menjadi situs rujukan utama untuk memperoleh data statistik populer. Badan Pusat Statistik atau BPS memiliki peran untuk menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat, membantu kegiatan statistik di kementerian dan lain-lain. Beberapa data yang tersedia pada laman bps.go.id adalah data sosial dan kependudukan, ekonomi dan perdagangan, pertanian dan pertambangan. Nah, itu merupakan pentingnya pendataan jumlah kependudukan. Tapi semakin banyak populasi manusia, semakin besar juga perhitungan data perekonomian negara. Saat ini banyak terjadi masalah perekonomian yang tidak sesuai dengan ajaran gereja, seperti upah buruh yang tidak sesuai dengan jam kerjanya. Dalam hal ini, ajaran sosial gereja diperlukan untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Gereja bisa menurunkan orang-orangnya untuk mengedukasi para buruh untuk mengerti akan hak akan kewajibannya. Selain memberi pelajaran akan hak dan kewajiban, pelajaran lainnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana mendidik para buruh untuk mengerti masalah dan perilaku finansial seperti misalnya bagaimana membedakan kebutuhan dan keinginan. Belajar mengenai bagaimana perlunya menabung asuransi maupun investasi yang disesuaikan dengan kemampuan mereka sehingga mereka mampu untuk mengembangkan aset produktifnya untuk masa depan. Selain itu juga
perlunya untuk menjaga kesehatan seperti tidak merokok, karena jika sampai sakit biaya untuk berobat saat ini mahal sekali. Iya, benar banget. Selain itu, merokok merupakan salah satu hal yang bisa menyebabkan gangguan pada respirasi, yaitu seperti bronkitis kronis, emfisema, kanker paru-paru, dan pneumonia. Sistem respirasi merupakan sebuah sistem pernafasan. Sistem pernafasan ini terdiri dari dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dan pernafasan dada itu perbedaannya di mana? Perbedaan kedua sistem pernafasan ini adalah pernafasan dada terjadi dengan bantuan otot antar tulang rusuk atau interkostal, sedangkan pernafasan perut akan dibantu oleh otot diafragma sebagai penggerak utamanya. Untuk menjaga kesehatan organ-organ pernafasan yang kita miliki, kita bisa olahraga. Olahraga yang bisa dilakukan contohnya apa saja? Olahraga yang bisa dilakukan salah satunya adalah bulu tangkis. Karena olahraga ini gampang dan kalau dilakukan di rumah itu nggak ribet. Bulu tangkis ini merupakan olahraga yang nggak ribet karena alat-alat yang digunakan gampang untuk dicari. Selain itu, bulu tangkis juga sekarang menjadi olahraga yang sedang trending di dunia. Benar banget itu. Dengan berolahraga, kita menjaga kesehatan sistem pernafasan dan mengeluarkan keringat yang juga merupakan hasil ekskresi tubuh, lebih tepatnya kulit. Tubuh kita sebenarnya memiliki sistem ekskresi selain dari organ kulit, yaitu organ ginjal yang merupakan organ ekskresi utama manusia yang memiliki hasil urin, lalu organ paru-paru, dan organ hati. Kesehatan pada sistem ekskresi ini juga tak kalah penting dalam kesehatan pernafasan, karena sistem ekskresi juga bisa mengalami gangguan seperti gagal ginjal, nefritis, diabetes, mellitus, batu ginjal, dan masih banyak lainnya. Oh, jadi gitu ya. Sebenarnya, pandemi tidak membuat kita hanya berdiam diri saja, justru membuat kita semakin aktif juga kreatif. Negara kita Indonesia akhirnya bisa merdeka karena banyak bermunculan para cendekiawan yang peka dan kreatif. Mereka membuat banyak organisasi pergerakan, salah satunya adalah Budi Utomo. Dan sebagai contoh di generasi milenial yang patut dicontoh, kegigihannya adalah Edward Tirtanata dan James Prananto adalah dua pendiri Kopi Kenangan yang kini gerainya sudah tersebar di berbagai sudut di beberapa kota besar. Kopi Kenangan didirikan dengan konsep memadukan warung kopi pinggir jalan dan kafe kelas atas sehingga menawarkan produk yang berkualitas namun tetap dapat dibeli dengan harga terjangkau. Wow, keren sekali ya. Mereka sebagai salah satu wirausahawan. Iya, benar. Pelajaran lainnya yang tidak kalah penting adalah tentang kewirausahaan, di mana para buruh diberi pembekalan untuk menjalankan bisnis kecil-kecilan, sehingga mereka diharapkan memperoleh penghasilan tambahan. Seperti misalnya pemanfaatan limbah kayu gergaji, di mana limbah kayu ini sering kali hanya dibuang, tapi dengan kreativitas dan penelitian maka limbah serbu kayu ini bisa dimanfaatkan seperti untuk briket pengganti bahan bakar atau juga untuk media tanam. Pembuatan briket serbuk kayu bisa dilakukan dengan mudah dan setelah jadi biasanya akan dicetak seperti silinder dan dengan rongga di tengahnya yang bertujuan agar udara bisa mengalir sempurna sehingga kualitas api bisa dipertahankan. Mereka diberi keterampilan dalam produksi barang yang mereka ingin jual dan juga diajarkan bagaimana memasarkan dan menjualnya, sehingga mereka nantinya diharapkan mampu untuk menjadi wirausahawan yang mandiri dan bahkan mampu menyerap tenaga kerja. Ngomong-ngomong soal kopi, kalian tahu nggak kalau kopi selain menjadi minuman yang identik dengan rasa pahit, juga identik dengan rasa asam. Hal itu yang menyebabkan orang enggan meminum kopi karena takut rasa asamnya akan memengaruhi kesehatan mereka. Namun, karena tingkat keasaman pada kopi masih berada di level pH 5, artinya keasaman pada kopi masih dapat dikonsumsi.
begitu. Tapi itu kalau menurutku juga tergantung dari menu kopi apa yang kamu pesan. Kalian selama pandemi COVID ini pernah pergi-pergi gitu gak sih? Naik pesawat gitu keluar kota? Aku belum sih. Memangnya kenapa? Kalian tahu nggak sih kalau pada pesawat itu terdapat sistem kerja yang menggunakan fluida dinamis? Memangnya fluida dinamis itu apa? Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak baik berupa zat cair maupun gas. Nah, contoh fluida dinamis yang ada pada pesawat terdapat pada sayap pesawat terbang. Sayap pesawat dapat terbang karena adanya gaya angkat ke atas, namun karena adanya aliran fluida dinamis di sayap pesawat terbang yang memenuhi hukum Bernoulli, gaya angkat pesawat menjadi terpengaruh. Oh, jadi seperti itu. Terima kasih informasi barunya. Sepertinya informasi yang kita berikan sudah lumayan banyak dan kayaknya podcastnya udah panjang banget. Jadi kita akan akhiri sekarang aja ya. Sekian podcast dari kami kelompok 17. Terima kasih sudah bersedia menjadi pendengar kami.